Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, berbicara mengenai Isra Mi'raj, itu kita tidak terlepas dari surat Al-Isra ayat 1. Anak-anak ada yang hafal nggak nih suratnya? Ya. Subhanallah, 5.000. Luar biasa ternyata. Nyanyi nggak bisa, ngaji bisa, hebat ternyata Pak Kiai. Tepuk tangan buat anak-anak kita. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, dari surat Al-Isra ayat 1 ini sebetulnya kalau kita gali lebih dalam sedikit, kalau kita kaji lebih detail sedikit, insya Allah kita bisa mencapai pemahaman yang memadai mengenai peristiwa spektakuler perjalanan Rasul ini. Terutama peristiwa Isra Rasul dijelaskan dalam surat ini. Setidaknya ada 8 kata kunci yang harus kita pahami. Apa kata kunci yang pertama? Subhanalladzi. Dengerin Bu. Apa Bu kata kunci yang pertama? Subhanalladzi. Maha suci Allah. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala selalu begitu ingin menyampaikan informasi yang spektakuler. Ketika Allah ingin menyampaikan informasi yang dahsyat, yang luar biasa, yang menakjubkan, Allah seringkali di dalam Al-Quran sebelum menyampaikan informasi tersebut mendahulunya dengan kata-kata Subhana. Coba lihat di dalam surat Yasin ayat 36. Bu, ada yang hafal nggak Bu? Dapat Al-Quran Bu kalau hafal. Surat Yasin ayat 36. Ada nggak? Gelap. Subhanalladzi khalaqal azwaja. Terusin. Kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasangan, baik itu yang tumbuh di bumi maupun dari jenis kalian manusia atau apa saja yang tidak kalian ketahui, semuanya pada hakikatnya berpasangan. Apa hebatnya keberpasangan sehingga Allah menginformasikan dengan mendahului kata Subhana. Jelas sangat menakjubkan keberpasangan di dunia ini. Langit bumi bisa tegak, bisa harmonis, planet-planet bisa beredar sebagaimana mestinya. Semua berdasarkan diciptakan dari keberpasangan. Hidup semua di dunia ini karena berpasangan. Ada laki-laki, ada wanita, ada api, ada air, ada langit, ada bumi, ada positif, ada negatif, ada AC, ada DC, semuanya keberpasangan. Bahkan kalau kita periksa struktur tubuh manusia, kita tubuh manusia ini diciptakan berdasarkan keberpasangan. Ada 2 buah otak, otak kanan, otak kiri. Ada 2 buah mata, ada 2 buah telinga. Bu, ada 2 buah telinga, ada 2 buah lubang hidung, ada 2
2 buah bibir, ada 2 buah apa namanya, lupa saya nih, bentuknya saya ingat, namanya lupa saya. Hah? 2 buah paru-paru, ada aja. 2 buah paru-paru, 2 bilik jantung, 2 buah ginjal, 2 kaki, 2 tangan, kita semuanya tersusun berdasarkan keberpasangan. Saya nggak bisa bayangin kalau hidup ini di dunia ini malam terus. Jadi kampret semua kita bisa. Benar. Nggak usah lama-lama, 3 hari saja dunia ini malam terus, maka bumi akan membeku. Tidak ada kehidupan. Pun sebaliknya, kalau dunia ini siang terus, nggak ada malamnya, maka juga tidak ada kehidupan. Jangankan lama-lama, 3 hari saja dunia ini siang terus, maka air laut akan mendidih, bumi akan kering, kerontang, panas, timbul radiasi matahari yang menyebabkan berbagai macam penyakit. Kehidupan akan punah. Kita nggak bisa bayangin kalau hidup di dunia ini keras semuanya. Orang nggak bisa macul. Kenapa? Yang paculnya keras, tangannya keras. Nggak bisa terjadi jahit menjahit, jarumnya keras, bahannya keras. Nggak bisa ada lahan pertanian, nggak bisa bajak membajak. Kalau dunia ini keras semua, nggak jadi kehidupan. Begitu juga sebaliknya, kalau dunia ini lemah semua, kagak bakalan jadi ya Bu ya. Bu, kalau lemah semua jadi nggak kira-kira? Kagak jadi. Pertanyaan buat Ibu, tawanya terlambat. Surat apa Bu yang menceritakan bahwa kehidupan ini terdiri dari keberpasangan? Surat apa, ayat berapa? Bu, tadi baru disebut. Anak-anak, surat Yasin ayat 36. Dia lagi nih. Yang lain gagal ya. Ntar yang bagi yang lain dulu ya. Pertanyaan buat anak-anak ya. Surat berapa yang menceritakan perjalanan Isra Rasul? Surat Al-Isra ayat 1. Betul. 5.000. Masih banyak, tenang aja. Pertanyaan sekarang buat ibu-ibu ya. Lah belum dijawab tuh, saya bawa Al-Quran tuh. Udah bawa Al-Quran, masa mau saya kasih Pak Kiai sih? Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Surat apa tuh Bu? Bu, coba anak-anak saya tanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Al-Ikhlas tahu? Coba Ibu saya tanya Bu. Giliran surat susah banget jawabnya. 50.000 buat anak-anak. Sebutkan 3 putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hah? Nggak tahu. Siti Fatimah putra, ini mah putra laki-laki. Ganti pertanyaannya, sebutkan 3 putra Ahmad Dhani. Aduh, paham tuh. Putra Ahmad Dhani ngerti. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, karena itulah Allah menginformasikan ciptaan Allah keberpasangan didahului dengan subhana. Coba kita bayangkan bagaimana jadinya bapak-bapak kalau di dunia ini yang ada laki semuanya. Bisa kebayang nggak Pak Lurah? Di dunia yang ada laki semuanya, salon bisa bangkrut. Iya kan? Tanah Abang gulung tikar, yang belanja perempuan semua. Pabrik sabun laku keras, ya laki semuanya. Ibu bisa bayangin kalau di dunia ini yang ada perempuan semuanya, apa yang terjadi, Bu? Acara TV isinya gosip semuanya. Mak Erot ganti profesi, ya cewek semuanya. Inilah hebatnya keberpasangan, sehingga Allah mendahulukan informasinya dengan subhana. Bahkan kita ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, kita menyebut subhana. Kita melihat cahaya purnama yang indah, kita ungkapkan dengan subhanallah. Kita melihat jajaran gunung berjejer dengan indah, kita sebut dengan subhanallah. Kita lihat pelangi dengan aneka warnanya, kita sebut dengan subhanallah. Setiap peristiwa menakjubkan, kita sebut dengan subhanallah. Cuma orang sekarang itu beda. Kalau kaget, kalau takjub, bukan subhana, buset. Buset deh. Nah lupa dia pada Allah. Padahal diajarkan oleh Rasul, kalau takjub, kalau terpesona, kita subhana. Anak-anak kita paling paseh ngomong busetnya tuh. Di Jakarta ini mah, di sini mah insya Allah nggak ada. Di sini mah insya Allah nggak ada ya. Nggak ada yang beda maksudnya. Pasir sekarang anak-anak kecil menyebut buset. Kenapa? Itu boleh jadi dari pendidikan orang tuanya, boleh jadi dari lingkungannya. Maka tantangan hari ini adalah bagaimana seorang ibu bisa menjaga, mendidik putra-putranya. Al-ummu madrasatul ula, ibu madrasah pertama. Tergantung ibu nih Bapak. Ibu perannya sangat besar. Bagaimana anak 20 tahun ke depan di tangan ibu nih Bu. Hati-hati Bu. Kadang-kadang nih, ini buat bekal nih Bu ya. Kadang-kadang tidak disadari seorang ibu mengajarkan hal yang tidak baik, tapi seolah-olah dianggap baik. Contoh misalnya, ada tukang es krim lewat, teroret, ma, apa itu ma, beli ma, kata mamanya. Diem apa lu? Ma, apa tuh ma? Kata mamanya, masuk ke dalam, culik itu culik. Tukang es krim dituduh culik. Bohong nggak tuh? Bohong kepada anak. Maka jangan kaget kalau 20 tahun ke depan anak terbiasa bohong sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak sadar ngajakin bohong. Nggak
biarin Budi mah temannya culik, bohong lagi aja tuh. Giliran mau ke pasar dandan rapi, anak pengen ikut, mah ikut pak, mau kemana mah? Gak usah ngikut, gua mau ke dokter, lu disuntik mau lu disuntik. Giliran pulang bawa sayur bayam sama sayur kangkung, kata anaknya bingung, dokter jualan kangkung. Bu, kalau nggak mau anak itu beli es krim, jelaskan secara logika. Atau jujur lebih baik kepada anak. Sini nak. Itulah yang namanya es krim nak. Rasanya menggoyang lidah. Ada rasa es, ada vanila, ada rasa stroberi, ada rasa mocha, ada rasa coklat. Pokoknya enak bener nak rasanya. Cuma ibu nggak punya duit, lu gua gak beliin. Saya jamin anak jengker tuh. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita jujur. Malu Ustaz sama tetangga, nggak ada urusannya sama tetangga kalau kita sedang mendidik anak. Lebih baik anak nangis daripada kita berbohong. Kalau tidak, jelaskan secara logika. Nah, jangan es krim, no lihat no. Si Anu giginya rontok, hitam, habis itu makan es krim. Beli yang lain lagi aja ya. Ibu beliin deh, asal jangan es krim. Kalau mau seperti itu logikanya. Ini enggak. Anak diajarin bohong terus. Bapak begitu juga. Pak RW jemput, ngajakin kerja bakti, lagi males. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anaknya disuruh keluar. Bapak ada tong? Bapak anaknya masuk, Pak, dicariin PRW, bilang bapak nggak ada. Ngajarin anak bohong. Lah anak ngomong Pak RW, kata bapak katanya bapak nggak ada. Gak ketahuan jadinya. Jangan terbiasa ngajarin anak bohong. Ada sebuah riwayat ketika itu Rasulullah bertamu ke rumah salah seorang sahabat. Ketika beliau duduk, tuh anak tuan rumahnya mondar mandir aja. Apa tuh bahasa Sundanya mondar mandir? Bolak balik aja. Nih ibunya nggak enak sama Rasul, akhirnya ibunya keluar. Haka. Ini sini nak, mau nggak nak? Gitu kira-kira. Ditahan sama Rasul. Sebentar bu. Sebentar. Madza turidina an tu'tihi? Apakah syai'un tu'tihi? Apa yang ada di tanganmu? Apa yang ingin kau berikan kepadamu? Apakah ada di genggamanmu sesuatu? Kata Rasul. Naam ya Rasul. Ma'i tamaru. Ya Rasul, ada satu butir kurma di tanganku. Kata Rasul, amma annaki laulam yakun ma'aki syai'an tu'ti iyahu lakadzabti alaihi kadzbatan. Kata Rasul, kalau seandainya di tanganmu nggak ada sesuatu, maka kamu akan dicatat oleh malaikat telah berbuat kebohongan. Masya Allah. Ternyata bohong sama anak dicatat malaikat bu tuh. Hati-hati nih. Kenapa? Karena efeknya menurut Islam itu panjang urusannya. Ketika kita terbiasa mengajak dan mengajari anak berbohong, anak nanti akan terbiasa berbohong, bukan hanya kepada orang tua tapi kepada orang lain. Karena itu Imam Bukhari ketika mencari hadis itu luar biasa selektifnya Kiai. Jadi Imam Bukhari itu apal sekitar 600.000 hadis. Beliau di luar kepala, tapi mencari hadisnya itu didatengin dari satu rumah ke rumah, dari satu negeri ke negeri yang lain. Perlu pengorbanan yang luar biasa. Kalau sekarang kita tinggal ngeklik Google, keluar tuh hadis. Kalau dulu Imam Bukhari, subhanallah, suatu ketika Imam Bukhari mendengar di suatu negeri ada orang punya hadis yang mutawatir, rantainya sampai ke Rasulullah. Dia berangkat dengan perbekalan yang ada.
Di pertengahan jalan beliau habis perbekalan, tidak ngemis, tapi kerja dulu di pasar di kota tersebut. Seminggu beliau kerja. Ketika dirasa cukup, beliau melanjutkan perjalanan lagi. Ketika sampai di rumah syekh tersebut, kebetulan syekh tersebut kudanya lagi lepas. Syekh tersebut, ini namanya apa ya, ngerayu-ngerayu kudanya supaya masuk kandang pakai sorbannya, Pak. Sudah, kuda itu ngikutin, Pak, sampai masuk ke kandang. Imam Bukhari melihat itu. Kemudian ditemuin syekh tersebut. Kata syekh, situ siapa? Saya Bukhari. Ada keperluan apa ke sini? Niatnya saya mau mencari hadis dari situ. Terus nggak jadi deh saya ngambil hadis dari situ. Kenapa? Karena aku tidak mengambil hadis dari orang yang berbohong meskipun kepada hewan. Masya Allah. Imam Bukhari nggak mau ngambil hadis kepada orang yang berbohong meskipun kepada hewan.